Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari ke-31, Jumat 19 Maret 2021. Apa kabar hari ini Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus? Semoga selalu sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, yang senantiasa memberkati hidup kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar di dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan, kami dapat mendalami kekayaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Prapaskah hari ke-31, bersukacita. Kebaikan ke-31 yang ingin kita renungkan adalah bersukacita. Sukacita adalah emosi atau perasaan yang muncul karena mendapatkan atau mengharapkan hal-hal yang baik. Sukacita bisa diartikan juga keadaan hati yang berbahagia, atau kehidupan orang yang mengalami kesukaan besar sehingga kegembiraannya meluap-luap. Dalam pembacaan kita dinyatakan bahwa orang Kristen mendapatkan sukacita karena dia sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Itulah yang disebutkan dalam pembacaan kita ayat 8 dan 9, bahwa kita telah menerima sukacita yang mulia. Oleh karena itu kita bergembira karena kita telah menerima keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang sukacita. Sukacita bukan hanya emosi atau perasaan, tetapi sukacita adalah ciri hidup orang percaya. Sukacita adalah karakter hidup atau kualitas hidup orang percaya yang didasarkan pada Allah dan berasal pada Allah. Oleh karena itu, sumber sukacita orang Kristen adalah berasal dari hubungan pribadinya dengan Allah. Sumber sukacita kita berasal
dari Tuhan. Mazmur 16 ayat 11, Filipi 4 ayat 4, Roma 15 ayatnya yang ke-13. Sukacita yang kita rasakan sekarang ini merupakan gambaran dan permulaan sukacita yang kekal bersama dengan Kristus nanti dalam kerajaan sorga. Wahyu 19 ayat 7, sehingga memang sukacita sangat berhubungan erat dengan pengharapan. Kemudian sukacita merupakan gambaran dari hidup orang Kristen yang berada di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga orang Kristen yang memenuhi perintah Tuhan, hidup di dalam iman, hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kasih, dia akan mendapatkan sukacita yang berlimpah. Itu dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 11, Roma 12 ayat 12 dan Roma 15 ayat 13. Dan kemudian sukacita sangat berkaitan erat dengan bersyukur dan damai sejahtera dari Tuhan. Roma 14 ayat 17 dan Roma 15 ayat 13. Sukacita juga memiliki dampak atau manfaat. Yang pertama, baik untuk kehidupan rohani kita. Karena dengan bersukacita, kita meminimalisir atau menjauhkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita seperti kepahitan, kemarahan, iri hati, dendam, benci, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sukacita memberikan kesegaran bagi tubuh dan jiwa. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Dan juga sukacita mendatangkan atau membuat kita bisa bersyukur dan kita memperoleh damai sejahtera dari Allah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersukacita. Dan tentu bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan menambah-nambahkan kegembiraan hati kita, kelimpahan hati kita yang dipenuhi dengan sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392. Ayatnya yang pertama, Ku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami berterima kasih karena pada saat ini kami kembali diyakinkan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk hidup bersuka cita di dalam Tuhan. Karena itu tidak saja membuat kami hidup dalam syukur dan damai sejahtera-Mu dalam iman, pengharapan, dan kasih, namun sukacita merupakan karunia dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Oleh karena itu, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam sukacita penuh, sukacita yang sejati, yang berasal dari Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati Ibu Bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini. Engkau memberkati seluruh warga Jemaat GPIB Peniel Yuda Biogra dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Topanglah mereka,
Lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, dan juga kekuatan iman, pengharapan kepada Tuhan. Dan di dalam setiap pergumulan, Tuhan terus menopang bagi yang lemah dan sakit. Tuhan menguatkan dan memberikan kesembuhan. Di dalam setiap tantangan, pergumulan, cobaan-cobaan kehidupan, Tuhan Roh Kudus-Mu menopang senantiasa. Dan dalam setiap perjuangan mencari nafkah, Tuhan berikan rezeki dan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.